Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada perkuliahan perdana di mata kuliah Teori Bahasa Otomata, saya Fitria MKom dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Pada mata kuliah perdana ini, kita akan mempelajari dasar dari teori bahasa otomata, yang mana di dalamnya ada mengenai tentang kedudukan teori bahasa dan otomata pada ilmu komputer, kemudian konsep bahasa dan otomata, dan hierarki Chomsky untuk tahapan pertama. Kita lihat konsep dalam teori bahasa dan otomata. Di dalamnya ada kedudukan teori bahasa otomata pada ilmu komputer. Teman-teman, yang harus dipahami adalah pada ilmu komputer, di situ ada dua komponen utama. Yang pertama, ada model dan gagasan mendasar mengenai komputasi. Sedangkan untuk yang kedua, komponen utama di kedudukan teori bahasa otomata yaitu mengenai teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi. Meliputi di dalamnya ada hardware dan software. Pada teori bahasa otomata, terdapat yang namanya finite state automata, atau nanti kita akan singkat menjadi FSA. Di situ merupakan tool yang sangat berguna dalam perancangan lexical analyzer, yaitu bagian dari kompilator yang mengelompokkan karakter-karakter ke dalam sebuah token yang berupa unit terkecil seperti nama, variabel, dan keyword. FSA dipakai untuk menganalisa leksikal dan dipakai juga dalam text editor, pemrosesan teks, dan program file searching. Pada teori bahasa otomata, terdapat spesifikasi dari sebuah bahasa pemrograman, ya di dalamnya meliputi ada himpunan simbol-simbol atau alfabet yang bisa dipakai untuk membentuk program yang benar. Kemudian spesifikasi yang kedua di situ ada himpunan program yang benar secara sintaktik, sedangkan yang ketiga spesifikasinya adalah makna dari program tersebut. Kemudian teman-teman kita masuk ke konsep bahasa dan otomata atau poin yang kedua. Di dalamnya ada simbol, huruf, dan string. Pada konsep bahasa otomata, simbol di sini suatu entitas abstrak yang tidak bisa didefinisikan secara formal. Sedangkan konsep bahasa dan otomata ada yang namanya huruf dan digit, ya, di mana nanti digunakan contohnya dari simbol yang sering dipakai. Kemudian pada konsep bahasa otomata, string, ya, string yang digunakan adalah suatu deretan berhingga, ya, dari simbol-simbol yang akan digunakan. Contohnya seperti apa? A, B, C adalah simbol, dan ABC itu adalah sebuah string. Hati-hati dengan penggunaan huruf sekalipun sama, tapi ketika pengucapan atau dari konsep yang digunakan berbeda maknanya, maka kalau menjawabnya menjadi salah, ya salah. Seperti itu untuk konsep bahasa otomata. Kemudian string kosong dinyatakan dengan empty, yang didefinisikan panjangnya sama dengan 0, atau himpunan empty, himpunan bagian empty sama dengan 0. Bahasa di sini himpunan string-string dari simbol, ya, simbol-simbol untuk suatu alfabet yang memiliki makna. Sedangkan istilah bahasa kosong yaitu bahasa yang tidak terdiri dari string-string. Contohnya himpunan kosong tersebut. Oke, kita lihat. Otomata di sini adalah suatu bentuk yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer digital, di mana si otomata ini menerima input kemudian menghasilkan output. Bisa memiliki penyimpanan sementara dan
mampu membuat keputusan dalam mentransformasikan input ke output tersebut. Ya, otomata di sini merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga atau state. Jadi nanti kita gambarkan diagramnya, ya, state-nya, jumlah berhingga. Di mana state menyatakan informasi mengenai input yang lalu dan dapat dianggap sebagai memori mesin. Input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Selanjutnya, mesin otomata membuat keputusan atau keluaran yang mengidentifikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Oke, teman-teman, kita masuk pada contoh mesin otomata sederhana. Ya, perhatikan ya, di sini ada busur, ada lingkaran, kemudian ada lingkaran ganda. Ya, diawali dari Q0, kemudian sampai dengan Q5. Berarti ini, ya, dari si mesin ini clue-nya apa ya? Kita lihat clue-nya. Memiliki 6 state. Mana itu state-nya, Bu? Gitu ya. Kemudian state awal Q0, state akhirnya Q4. Kemudian di situ mencapai state akhir atau final digambarkan dengan double ring. Kita kembali ke gambar sebelumnya. Oke. Busur ya, diawali dengan busur, diawali dengan Q0, kemudian ini awalan, akhirannya merupakan double ring atau lingkaran ganda. Ada Q3 dan ada Q4. Mesin state-nya ada 6. Kenapa? Diawali dari Q0. Mesin otomata sederhana. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan mesin ini, kemudian memasukkan simbol huruf ya dari yang akan digunakan. Oke, ini ya clue-nya. Kemudian kita masuk kepada hierarki Chomsky. Tata bahasa atau grammar pada hierarki Chomsky bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel. Kemudian simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4 yang disebut dengan hierarki Chomsky. Ya, apa saja sih yang dibuat oleh si Noam ini ya, sehingga dia bisa membuat penggolongan dan digunakan sampai dengan sekarang. Kita lihat penggolongannya. Ada tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Itu dari bahasa yang akan digunakan. Kemudian ada mesinnya dan ada batasan aturan produksi. Oke, kita lihat pada tipe 0 atau natural language atau unrestricted di situ. Mesin otomatanya yang digunakan adalah mesin Turing. Kemudian batasan aturan produksinya tidak ada batasan di situ. Ya, kemudian tipe 1 ada konteks sensitif. Mesin otomatanya adalah LBA atau linear bounded automata. Kemudian batasan aturan produksinya di sini himpunan bagian alfa lebih kecil ya dari himpunan bagian beta. Ya, jadi nanti kita lihat pada aturan produksi contohnya seperti apa. Kemudian pada bahasa yang tipe 2 di sini kontek free atau bebas kontek. Mesin otomata yang akan digunakan nanti adalah push down otomata. Batasan aturan produksinya adalah alfa berupa sebuah simbol variabel. Ya, patokannya hanya di alfa saja. Dan tipe yang berikutnya adalah tipe 3 atau bahasa reguler. Mesin otomatanya ada finite state automata meliputi DFA dan NFA nanti ya. Ada deterministic finite automata dan ada non-nya ya. Batasan aturan produksinya apa di situ? Oh, ada alfa, ada beta ya. Ada alfa. Kita lihat alfa aturannya seperti apa. Alfa sebuah simbol variabel ya. Sedangkan beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Ya, jadi teman-teman penggolongan ini untuk tahap pendahuluan wajib paham karena nanti kita akan mengerjakan beberapa contoh soal ya latihan
yang patokannya ada di penggolongan bahasa ini. Ya, yang dilihat adalah aturan produksinya. Oke, kita lihat penjelasan dari hierarki Chomsky. Spesifikasi tata bahasa melakukan transformasi string ke bentuk lain. Oke. Kemudian penjelasan berikutnya terdiri dari ruas kiri si alfa dan sebelah kanan itu beta. Alfanya adalah aturan produksi, sedangkan betanya itu hasil produksi. Ya, simbol berupa terminal atau non terminal. Jadi nanti menggunakan simbol ya. Simbol terminal huruf kecil, sedangkan non-terminal atau variabel dinyatakan dengan huruf besar. Oke, ini yang harus diingat ya teman-teman ya. Kita lihat pada tipe 0. Pada tipe 0 tidak ada batasan aturan produksi. Kita lihat contohnya. Variabel A, BC terminal menghasilkan D variabel E terminal. Ya, karena tidak ada batasan aturan produksinya, ya ini bisa diterima. Ya, dianggap diterima. Kemudian kita lihat pada konteks sensitif. Ya, penjelasannya panjang string ruas kiri kurang dari atau sama dengan ruas kanan. Sering digunakan dalam proses analisis semantik pada tahapan kompilasi. Jadi nanti pada tahapan kompilasi kita ketemu lagi pada konteks sensitif ya. Oke, tapi masih di hierarki Chomsky. Kita lihat batasan aturan produksinya pada rumusannya. Himpunan bagian alfa lebih kecil atau sama dengan himpunan bagian beta. Ya, kalau sudah bicara tentang lebih kecil, lebih besar, plus minus, ya berarti itu dia larinya ke penjumlahan. Ya, penjumlahannya. Hati-hati, kita lihat alfanya, kemudian kita lihat betanya. Oke, kita lihat alfanya ya. Alfa di sini ada variabel A, B terminal, menghasilkan D variabel, E terminal, F variabel. Oke, alfanya 2, kemudian betanya ada 3. Ya, oke, lebih kecil ya, lebih kecil. Oke, ini barisan ini diterima. Kemudian yang berikutnya contohnya C variabel, D variabel menghasilkan E terminal, F variabel. Oke, balance ya. Iya, sebelah sini 2, di sini juga ada 2. Kemudian contoh yang berikutnya adalah S variabel menghasilkan empty. Ya, untuk konteks sensitif ini pengecualian. Ya. Karena di tipe-tipe lain ini sebuah larangan. Ya, tapi untuk konteks sensitif ini pengecualian. Kita lihat pada konteks free grammar. Ya. Pada tipe 2 bebas konteks di sini. Ruas kiri harus tepat satu simbol. Dia hanya bicara tentang alfanya saja. Ya. Jadi teman-teman lihat kata kuncinya di alfa, berarti lihatnya di sini, di alfanya. Barisan ruas kiri. Ruas kiri harus tepat satu simbol variabel. Variabelkah semua atau tidak? Baru melihat betanya. Ternyata di bebas konteks atau tipe 2 itu tidak ada si beta. Ya. Jadi apapun yang ditulis di sini, ya patokannya adalah ruas kiri. Ya, berarti baris pertama, baris kedua di contoh ini memenuhi atau diterima. Kemudian, contoh dari bahasa tipe 3 atau reguler, kita lihat. Alfa adalah sebuah simbol variabel, ya, kemudian beta. Maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak paling kanan. Jadi ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel ya, terletak paling kanan. Kemudian dapat memiliki simbol terminal tak terbatas. Oke, kita lihat sama seperti yang konteks free, kita lihat si alfanya. Alfa sudah betul semua, ya karena sebuah simbol variabel. Kemudian kita lihat si beta. Betanya kalau ada variabel dia harus di posisi paling kanan. Posisi paling kanan. Kalau nggak ada gimana Bu? Yang pasti, kalaupun dia harus menurunkan, dia posisinya ada di paling kanan. Baris pertama betul, kedua, oke, simbol terminal semua tak terbatas. Kemudian yang ketiga ada variabel posisi paling kanan. Dan yang berikutnya
variabel menghasilkan atau menurunkan variabel. Dia posisi paling kanan, tidak ada di sini ya, karena tidak ada yang di depannya. Ya, kalau umpamanya ada variabel lagi salah, tapi karena ini sendiri satu dan posisinya paling kanan berarti dia diterima. Oke, teman-teman, di sini kita lihat pada hierarki Chomsky itu ada larangan ya. Ada larangan dari tipe 0 sampai dengan tipe 3. Yang pertama, simbol empty tidak boleh berada di ruas kiri. Ya, berarti empty bukan menghasilkan, kiri ya. Oke, si alpha. Kemudian aturan produksi yang hanya memuat terminal saja. Jadi terminal menghasilkan terminal itu larangan, larangan sekali. Oke, seperti itu ya, catat, diingat, siapa tahu nanti ada contoh studi kasus atau soal-soal yang diberikan. Larangannya seperti apa dan siapa yang pengecualian. Seperti itu. Kemudian kita lihat latihan produksi pada tipe bahasa. Teman-teman, oke, Ibu bantu ya di sini. Patongannya tadi ada alfa, kemudian lihat si beta gitu ya. Kalau dari lihat A, B, C sampai E, maka alfanya sudah betul. Sekarang kita lihat di betanya. Di betanya sudah kelihatan, ini betul karena posisi paling kanan, ini juga. Yang C, ini kenapa duluan variabelnya? Ya, yang C belum memenuhi. Kemudian yang D, oke, terminal tak terbatas boleh. Yang E, dia ada variabel tapi posisinya ada dua. Ya, di situ apa kalimatnya? Maksimal memiliki sebuah simbol variabel. Sebuah. Berarti untuk produksi tata bahasa reguler, latihan pada tipe bahasa yang tidak memenuhi ada di C dan E. Ya. Kemudian kita lihat pada bebas kontak. Bebas kontak itu tipe 2, kemudian kata kuncinya di alpha saja. Kata kuncinya di alpha apa? Sebuah simbol variabel. Kita lihat sama tadi cara cepatnya. Alphanya kita lihat semua. Oke. Sebuah simbol variabel ya. Oke. Yang memenuhi ada A, B, C. Oke. Ya, sebuah simbol variabel. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat yang D. Yang D ternyata ada dua alfanya. Ya, berarti ini sudah D-nya tidak memenuhi. Yang E begitu juga karena alfa adalah sebuah simbol variabel. Yang E-nya tidak, berarti di sini yang belum memenuhi ada di E dan di D dan E. Tapi kita lihat hasil dari ABC. Ya, ABC ABC ini milik si beta ya. Tapi patokannya di batasan aturan produksi itu alfa berupa sebuah simbol variabel. Berarti kita mengeceknya cukup di alfa saja. Sisanya ya dianggap memenuhi. Karena aturan produksinya ada di alfa. Ya, berarti untuk bebas kontak ini ada yang tidak memenuhi ada di D dan E. Seperti itu. Cara cepatnya kita lihat batasan aturan produksi yang digunakan. Oke, ini yang konteks sensitif, teman-teman nanti bisa mencoba mengerjakan, begitu juga dengan tipe 0. Tipe 0 paling cepat, ya. Hati-hati pengecualian. Kemudian, ini sumber bacaan yang bisa teman-teman baca, ya ada di teori bahasa otomata. Kemudian, oke, ada 3 ya. Seperti itu yang bisa teman-teman gunakan nantinya. Untuk materi mata kuliah perdana di teori bahasa otomata pada sesi part 1 sampai di sini kita berbagi materinya. Mungkin kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu Vanet Automata. Terima kasih, senang mengajar Anda. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.